Lingkungan Santa Ana, Paroki Maria Ratu Damai, Banyuwangi. Nama pelindung lingkungan Santa Ana. Nama ketua lingkungan Yosef Sulis Setio Aji. Alamat Jalan Yosudarso nomor 157, Kladak. Profil lingkungan Santa Ana. Berkah dalam rangka ikut berpartisipasi menyambut Hari Raya Pentakosta sekaligus menyambut 100 tahun Keuskupan Malang, maka lingkungan Santa Ana ikut menyambut dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pentafest yang dikoordinir oleh anak-anak muda OMK Pamarada. Salah satu bentuk aktivitas Pentafest yaitu dengan membuat profil lingkungan yang akan ditampilkan saat Hari Raya Pentakosta pada tanggal 24 Mei 2026. Sesuai tata urutan dari penyusunan profil yang telah ditetapkan, maka profil lingkungan Santa Ana sebagai berikut. Sejarah lingkungan, pengurus lingkungan, batas lingkungan, demografi lingkungan, kegiatan lingkungan, lain-lain, kesan dan pesan. Ungkapan terima kasih kami tujukan kepada satu, para bapak dan ibu sesepuh lingkungan yang memberikan motivasi dan masukan, juga keterlibatan nyata pada kegiatan di lingkungan Santa Ana. Dua, para pengurus lingkungan atas kerjasamanya sehingga pelayanan di lingkungan dapat berjalan dengan baik. Tiga, semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan apresiasinya sehingga profil lingkungan Santa Ana dapat tersusun dengan baik. Semoga dengan disajikan profil lingkungan dapat membuat gerak langkah hidup menggereja semakin lebih baik dan tertata lagi, baik di lingkungan Santa Ana maupun di Paroki Maria Ratu Damai, Banyuwangi. Ketua Lingkungan Santa Ana, Yosef Sulis Setio Aji. 1. Sejarah lingkungan. Untuk memperoleh gambaran profil lingkungan Santa Ana pada saat ini sangat mudah, karena sudah pisah dari lingkungan Santo Yusuf. Karena Santa Ana adalah bagian dari lingkungan Santo Yusuf. Pada awalnya lingkungan tidak memakai nama Santo atau Santa, melainkan memakai nama Kring sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau daerahnya. Seperti lingkungan Santo Yusuf, semula memakai nama Kring Sukowidi. Kemudian muncul gagasan dari pengurus Dewan Paroki untuk mengubah nama Kring-Kring yang ada dengan nama Santo atau Santa. Nama Santo Santa ini dipakai pada sekitar tahun setelah 1970-an. Sedang pengurus Kring atau lingkungan saat itu merupakan pribadi-pribadi yang benar-benar berjuang untuk kemajuan gereja. Mudah-mudahan yang sekarang juga demikian. Pengurus lingkungan saat itu dengan rajin dan tekun mengadakan pertemuan-pertemuan dan doa-doa, walaupun tidak ada jadwal seperti sekarang ini. Karena keguyuban dan kekeluargaan dalam iman Kristiani dikembangkan. Setelah semua Kring memakai nama Santo Santa, maka Kring Sukowidi memilih nama Santo Yusuf. Entah siapa yang memberi nama dan mengapa. Nama Santo Yusuf dipilih mungkin karena kebanyakan warga lingkungan yang pekerjaannya sebagai pegawai atau pekerja lepas. Penulis tidak tahu persis karena sesepuh Santo Yusuf sudah banyak yang meninggal. Dan per tanggal 15 November 2009 telah dipecah menjadi dua lingkungan. Yang pertama tetap memakai nama Santo Yusuf dan yang kedua memakai nama Santa Ana sebagai pelindung lingkungan yang baru. Dan disepakati pula bahwa hari ulang tahun lingkungan dirayakan bersama dengan hari nama pelindung, yaitu tanggal 26 Juli. Demikian secara singkat terbentuknya lingkungan Santa Ana. Silsilah pengurus yang ada pada waktu dulu sebelum dipisah menjadi dua wilayah atau lingkungan
Dari tahun tidak diketahui sampai dengan sekitar tahun 1975, ketuanya adalah Bapak Pehler atau Bapak Yosef Junaidi. Pengurus lain tidak diketahui. Sedang wilayah sampai ke Alas Buluh, Kecamatan Wongsarjo. 2. Dari tahun 1975 sampai dengan 1985. Ketua Bapak Piye Rahwoto, wakilnya Bapak Ngadiman, Bendahara Ibu Yulianti Gunawan dan Ibu Wahono, si arisan Ibu Agustin, si sosial Ibu Yuwono. 3. Dari tahun 1985 sampai dengan 1990. Ketua Bapak Ignatius Edi Raharjo, Bendahara Ibu Yulianti Gunawan dan Ibu Wahono, si arisan Ibu Agustin, si sosial Ibu Yuwono. 4. Dari tahun 1990 sampai dengan 1994, Ketua Bapak GR Yuwono, wakilnya Bapak Suparno, Sekretaris Ibu Lis Sumarno dan Ibu Sinta Totok Sularto, Bendahara Ibu Yulianti Gunawan dan Ibu Wahono, si usaha Bapak Hadi Suhartono, si sosial dan liturgi Ibu Yuwono. 5. Dari tahun 1994 sampai dengan 1997, Ketua Bapak GR Yuwono, Wakil Bapak FX Suranta, Sekretaris Ibu Yuwono, Bendahara Ibu Yulianti Gunawan, si liturgi Ibu Yuwono, si sosial Ibu Hesti Suranta. Dari tahun 1997 sampai dengan 2000, Ketua Bapak GR Yuwono, Wakil Bapak FX Suranta, Sekretaris Bapak Agustinus Rey dan Bapak V. Suwanto, Bendahara Ibu Wahono dan Ibu Yulianti Gunawan, si liturgi Ibu Hesti Suranta dan Ibu Yuwono, si sosial Ibu Agustinus Rey. 7. Dari tahun 2000 sampai dengan 2003, Ketua Bapak FX Suranta, Wakil Bapak GR Yuwono, Sekretaris Bapak Yosef Catur, Bendahara Ibu Wahono, Bendahara Dana Paroki Ibu Mirawati, si usaha dan simpan pinjam Ibu Siska Suwanto, si arisan Ibu Yuwono, si sosial Ibu Agustinus Rey, si liturgi Ibu Hesti Suranta, serta Bapak dan Ibu Agus Purnomo, si kematian Bapak Suwanto dan Bapak Agustinus Rey. 8. Dari tahun 2003 sampai dengan 2006, Ketua Bapak FX Suranta, Wakil Bapak GR Yuwono, Sekretaris Bapak Yosef Catur, Bendahara Ibu Wahono, Bendahara Dana Paroki Ibu Mirawati, si usaha simpan pinjam Ibu Siska Suwanto dan Ibu Hesti Suranta sebagai pengurus arisan, si sosial Ibu Yosef Catur dan Saudari Elvin, si liturgi Ibu Hesti Suranta, Ibu Yuwono, Ibu Mirawati, si kematian Bapak Heribertus Wicaksono dan Bapak FX Suwarno. 9. Dari tahun 2006 sampai dengan 2009, Ketua Bapak V. Suwanto, Wakil Bapak GR Yuwono, Sekretaris Bapak Heribertus Wicaksono, Bendahara Ibu Wahono dan Ibu Mirawati, si usaha simpan pinjam Ibu Siska Suwanto, arisan Ibu Hesti Suranta, si sosial Ibu Yosef Catur dan Saudari Elvin, si liturgi Ibu Yuwono, Ibu Hesti Suranta, Ibu Mirawati, si kematian Bapak Justinus Haryadi dan Bapak Clemens Heni. Bagaimana bisa dipilih Santa Ana sebagai nama pelindung lingkungan? Berikut sekilas tentang nama pelindung lingkungan Santa Ana. Santa Ana dan Santo Yoakim adalah orang tua Santa Perawan Maria. Mereka hidup rukun, taat beribadah kepada Tuhan, dan melakukan banyak perbuatan baik. Namun demikian, ada satu hal yang membuat mereka sedih,
yaitu Tuhan masih belum memberi mereka seorang anak pun. Selama bertahun-tahun, Ana memohon kepada Tuhan untuk memberinya anak. Ia berjanji untuk mempersembahkan anaknya itu kelak kepada Tuhan. Ketika sudah lanjut umurnya, Tuhan menjawab doa Ana dengan cara yang amat luar biasa, yang bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya. Anak yang lahir bagi Santo Yoakim dan Santa Ana adalah Santa Perawan Maria Immaculata, yang artinya yang dikandung tanpa dosa. Perempuan yang paling kudus di antara semua perempuan ini akan menjadi Bunda Allah. Ana merawat Maria kecil dengan penuh kasih sayang selama beberapa tahun. Kemudian dipersembahkannya putrinya itu kepada Tuhan, seperti yang telah dijanjikannya. Maria tinggal di bait Allah di Yerusalem. Yoakim dan Ana melanjutkan kehidupan mereka dengan berdoa hingga tiba saatnya Tuhan memanggil mereka pulang ke rumah Bapa di surga. Umat Kristiani senantiasa menghormati Santa Ana secara istimewa. Banyak gereja indah dibangun untuk menghormatinya. Begitupun lingkungan Santa Ana sangat meneladani sikap hidupnya yang penuh kasih dan tekun berdoa dalam perjuangannya menantikan seorang anak. Akhirnya perjuangannya berbuah manis. Deus Caritas S. 2. Pengurus lingkungan. Susunan pengurus lingkungan Santa Ana periode 2009 sampai 2012. Ketua Bapak Damianus R. Turwendi Juli JW. Wakil Ketua Bapak Justinus Haryadi. Sekretaris Bapak Clemens Heni Sudarmono. Bendahara Ibu Ani Wahono, Seksi Arisan Ibu Iwan, Seksi Simpan Pinjam Ibu Francisca, Kolekte Lingkungan atau Dana Paroki Ibu Mirawati, Liturgi Ibu Hesti, Menghias Altar Ibu Mirawati, Sosial Ibu E.R. Ratna S. dan Ibu Erlita, Kematian Bapak Christopher Christian, Bapak Budi, dan Bapak Haryanto, Humas Bapak Marcelinus Iwan Suhartono. Susunan pengurus lingkungan Santa Ana periode 2012-2015, Ketua Bapak Damianus R. Turwendi Juli JW, Sekretaris AV Aprilina Puspa Dewi PP, Bendahara Margareta Indriastuti, Ketua Seksi Liturgi Suhesti Ningsih, Ketua Seksi Pewartaan Francisca Yatinah, Ketua Seksi Pelayanan Mirawati, Ketua Seksi Paguyuban Ratna Sumaryati, Ketua Seksi Kesaksian Heri Bartus Wicaksono. Susunan pengurus lingkungan Santa Ana periode 2015-2018. Ketua Clemens Heni Sudarmono, Wakil Ketua Aloysius Joseph Hendri Wahyu A. Sekretaris AV Aprilina Puspa Dewi PP, Bendahara Margareta Indriastuti, Ketua Seksi Liturgi Hedwigis Suhesti Ningsih, Ketua Seksi Pewartaan Daniel Halim, Ketua Seksi Pelayanan M. Mirawati, Ketua Seksi Paguyuban E.R. Ratna Sumaryati, Ketua Seksi Kesaksian L. Francisca Yatinah. Asisten Imam Christopher Christian. Susunan pengurus lingkungan Santa Ana periode 2018-2021. Ketua Clemens Heni Sudarmono, Wakil Ketua Franciscus Heru Sulistyo, Sekretaris 1 E.R. Ratna Sumaryati, Sekretaris 2 Elisa Novianti, Bendahara 1 Sisilia Misniati, Bendahara 2 Lilik Sumarni Jamin, Ketua Seksi Liturgi Hedwigis Suhesti Ningsih, Ketua Seksi Pewartaan Petrus Daniel Halim, Ketua Seksi Pelayanan Yosep Sulisetyo Aji, Ketua Seksi Paguyuban Mirawati, Ketua Seksi Kesaksian Andreas Wahyudi. Asisten Imam 1 Christopher Christian, 2 Petrus Daniel Halim, 3 Fererius Supriyadi. Susunan pengurus lingkungan Santa Ana periode 2021-2024. Ketua Yosef Sulisetyo Aji, Wakil Ketua Franciscus Heru Sulistyo, Sekretaris E.R. Ratna Sumaryati,
Bendahara Fidelis Angela Sri Wahyuni, Ketua Seksi Liturgi Hedwigis Suhestiningsih, Ketua Seksi Pewartaan Petrus Daniel Halim, Ketua Seksi Pelayanan RR Sri Cap Agustini, Ketua Seksi Paguyuban Maria Tresia Sri Wahyuni, Ketua Seksi Kesaksian Andreas Wahyudi, Asisten Imam Petrus Daniel Halim. Selanjutnya, susunan kepengurusan pada periode pelayanan tahun 2024-2027 sebagai berikut. Ketua Yosef Sulistyo Aji, Sekretaris 1 Gabriela Maurenta Gesta, Sekretaris 2 Gregorius Diki Agung Prasetyo, Bendahara Fidelis Angela Sri Wahyuni, Ketua Seksi Liturgi Maria Rini Budi Astuti, Ketua Seksi Pewartaan Franciscus Heru Sulistyo, Ketua Seksi Pelayanan Yohanes Dwi Harjanto, Ketua Seksi Paguyuban Maria Tresia Sri Wahyuni, Ketua Seksi Kesaksian Antonius Pramuji Wibowo, Asisten Imam Franciscus Heru Sulistyo. 3. Batas lingkungan. Berdasarkan pemetaan wilayah lingkungan Santa Ana, peta berdasarkan batas geografis. Sebelah utara sampai dengan Watu Dodol berbatasan dengan Stasi Wonorejo. Sebelah timur Selat Bali. Sebelah barat sepanjang rel kereta api sisi timur berbatasan dengan lingkungan Santo Stefanus. Sebelah selatan Jalan Ijen sisi utara. Dan sebelah timur Jalan Karimun Jawa berbatasan dengan lingkungan Santo Yusuf. Ini adalah peta batas lingkungan Santa Ana. Pemerintahan, wilayah Santa Ana meliputi 3 kelurahan dan 1 desa, yaitu Kelurahan Singotrunan, Kelurahan Klatak, Kelurahan Bulusan, dan Desa Ketapang, serta meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kalipuro dan Kecamatan Banyuwangi. Sosial kemasyarakatan, keadaan sosial kemasyarakatan warga Santa Ana cukup beragam, diantaranya pegawai, pedagang, buruh, pensiunan. Jumlah KK ada 63 KK, laki-laki 94, perempuan 84, total 178 jiwa. Usia 0 sampai 5 tahun ada 8 anak, usia 6 sampai 12 tahun 15 anak, usia 13 sampai 15 tahun 4 anak, usia 16 sampai 19 tahun 13 anak, perguruan tinggi dan lain-lain. Usia 20 sampai 35 30 anak, dewasa muda, usia 20 sampai 35 15, usia 36 sampai 40 tahun 7, dewasa usia 41 sampai 59 49, lansia di atas 60 tahun 37, total 178 jiwa. Kategori keluarga dengan usia perkawinan 0 sampai 5 tahun ada 5, usia perkawinan 6 sampai 15 tahun 9, usia perkawinan 16 sampai 25 tahun 9, usia perkawinan di atas 25 tahun 14 pasangan. Perkawinan belum sah 7, single parents 4, cerai sipil, sedang pisah, harta pisah, tak beranak, konflik berat, anak berkebutuhan khusus tidak ada. Pasutri dengan anak masih belum sekolah 7, anak masih sekolah TK 3, anak masih sekolah SD 8, anak masih sekolah SMP 3, anak masih sekolah SMA 11, anak sudah lulus SMA atau kuliah 19, anak sudah menikah 0, pasangan Katolik-Katolik 29, pasangan Katolik Kristen 8, pasangan Katolik non-baptis 6, duda 4, janda 9. Doa, ibadat atau misa lingkungan, APP 2 kali, Maria atau Rosari 14 kali,
Paskah lingkungan 1 kali, pesta lingkungan 1 kali, arwah lingkungan 1 kali, Februari 1 kali Maret, total 2 kali. Daftar pengiriman komuni 1. Budi Santoso, 2. Natalia Nuraini, 3. Yustinus Haryadi, 4. Meiti Dias, 5. Suwarno, 6. Mujiadi, 7. Serafika, 8. Yosef Michael, 9. Elizabeth Sulistri, 10. Yohanes Warijan. Prestasi tahun 2020 Dirijen terbaik, juara 3 paduan suara. 2021 juara 1 lomba menyanyi lagu rohani anak, Maria Angelita. Juara 2 lomba menyanyi lagu rohani anak, David Messi. 2024 juara 3 tutur kitab suci, juara harapan 2 lomba vokal grup, juara 2 lomba merangkai bunga. Tahun 2025 juara 1 lomba kitab suci BKSN. Panca tugas gereja, liturgi, pelayanan, pewartaan, paguyuban, kesaksian. Liturgi, ini lomba merangkai bunga, tugas kur, ya ini tugas among umat, persembahan. Kami juga melibatkan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan PPA, Putra Putri Altar. Ini kegiatan doa dan misa lingkungan. Pelayanan, ini kerja bakti. Ini kunjungan warga sakit, kunjungan lansia, pewartaan, pendalaman iman, kegiatan rekoleksi sekami, doa rosario, kunjungan OMK dan Remaka ke Srego Jambi. Paguyuban, ziarah ke Gua Maria, doa warga Santana di tempat rohani, siarkat keliling wisata dan tempat rohani. Ini bersama Bapak Uskup Pandowi Putro almarhum. Ini lomba-lomba memperingati hari ulang tahun paroki. Kesaksian ke panti asuhan. Penutup, kesan dan pesan. Demikian yang dapat disampaikan dari profil sejarah berdirinya lingkungan Santa Ana dengan segala bentuk kegiatan dan seluruh jumlah keluarga, juga dari tingkatan mulai usia dini sampai dengan lansia. Adapun seluruh keterlibatan dalam gereja sangat aktif, dari sebagian besar adalah anak-anak dan serta remaja. Terima kasih atas semua partisipasinya dalam hidup menggereja. Semoga semakin semangat dan lebih secara rutin juga sadar diri di dalam pelayanan maupun demi terciptanya keguyuban sesama saudara seiman. Terima kasih, berkah dalam.